Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta kesehatan sehingga kita bisa menjalankan seluruh kegiatan kita dengan baik. Salawat serta salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang kami hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah Ibu Santi Arafa MEI. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok ke-13 atas nama saya Anissa Widiasari dan kedua teman saya yang bernama Fitri Nurfatin dan Lailan Hafiza. Di sini, kami akan membawakan sebuah topik pembahasan yang berjudul Ihya al-Mawad dan Alut Qotha. Dan, adapun poin-poin penting yang akan dibahas dalam presentasi kali ini, yang pertama mengenai Ihya al-Mawad meliputi pengertian, dasar hukum, cara-cara, syarat-syarat, dan Ihya al-Mawad dalam masalah pertanian. Yang kedua mengenai Alut Qotha meliputi pengertian, dasar hukum, dan permasalahannya. Jika teman-teman sekalian ingin mengetahui yang lebih dalam lagi, simak videonya sampai akhir ya. Baiklah, langsung saja kita ke topik pembahasan pertama mengenai Ihya al-Mawad yang akan dijelaskan oleh kedua teman saya yaitu Fitri Nurfatin dan Lailan Hafiza. Pengertian Ihya al-Mawad. Kata Ihya al-Mawad terdiri dari dua kata. Bila diterjemahkan secara literer, Ihya artinya menghidupkan dan Mawad artinya mati atau wafat. Ihya al-Mawad menurut bahasa diartikan sebagai menghidupkan sesuatu yang mati. Ihya al-Mawad adalah penggarapan lahan kosong yang belum diolah dan belum dimiliki oleh seseorang untuk dijadikan lahan produktif, baik sebagai lahan pertanian maupun mendirikan bangunan. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa yang menjadikan sebab seseorang itu memiliki sebidang tanah, manakala tanah itu kosong dan belum diolah maupun belum dimiliki oleh seseorang. Dasar hukum Ihya al-Mawad. Adapun landasan hukum menghidupkan lahan kosong atau Ihya al-Mawad adalah mustahab, yang didasarkan pada hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa menghidupkan lahan tidur akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Kifayatul Akhyar, hukum menghidupkan lahan kosong adalah jaiz atau boleh, dengan syarat orang yang menghidupkan lahan tersebut adalah seorang muslim dan tanah yang dihidupkan bukanlah lahan yang sudah dimiliki oleh orang lain. Adapun dasar hukum Ihya al-Mawad dari Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, orang yang mengolah lahan yang tidak dimiliki oleh siapapun lebih berhak untuk dimilikinya. Urwah berkata, Umar radhiyallahu anhu memberi keputusan demikian pada masa kekhalifahannya. Hadis riwayat Bukhari. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengolah lahan tanah mati, maka tanah tersebut beralih menjadi miliknya. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu cara-cara Ihya al-Mawad. Cara-cara Ihya al-Mawad ada 4. Yang pertama menyuburkan, di mana cara ini dilakukan pada daerah yang gersang, di mana tanah tersebut tidak dapat menumbuhkan tanaman, sehingga kita perlu memberi pupuk pada tanah tersebut agar tanah tersebut bisa mendatangkan hasil dengan yang diharapkan. Cara kedua adalah menanami. Cara ini dilakukan pada tanah yang subur, namun tanah tersebut belum ada dijamah oleh tangan-tangan manusia, sehingga kita perlu menanami tanaman agar sebagai tanda bahwa tanah tersebut sudah ada yang memilikinya. Cara yang ketiga adalah membuat pagar atau menggarisi. Cara ini dilakukan agar pada tanah yang luas sehingga tidak mungkin seluruhnya dikuasai oleh satu orang. Maka tanah tersebut perlu diberi pagar agar menjadi tanda bahwa sebagian tanah tersebut sudah dimiliki oleh seseorang. Cara yang keempat adalah cara menggali parit. Nah, cara ini dilakukan di sekeliling kebun, gunanya sama seperti yang sebelumnya,
sebagai tanda bahwa tanah tersebut sudah ada yang memiliki, sehingga menutup jalan bagi orang lain untuk memilikinya. Nah, itulah 4 cara untuk mengelola tanah Ihya Al-Mawat. Pembahasan selanjutnya mengenai syarat-syarat Ihya Al-Mawat. Nah, syarat-syarat Ihya Al-Mawat itu mencakup 3 macam syarat. Yang pertama, syarat bagi orang yang akan menggarapnya. Syarat tersebut mencakup 1 syarat, yaitu haruslah muslim. Syarat kedua adalah syarat yang terkait dengan lahan yang akan digarap. Nah, di sini mencakup 3 macam syarat. Yang pertama, tanah berada di wilayah Islam. Yang kedua, tanah bukan lahan yang dimiliki oleh seseorang. Yang ketiga, tanah bukan lahan yang dijadikan sarana penunjang perekonomian bagi suatu perkampungan. Syarat yang terakhir yaitu syarat yang terkait dengan penggarapan lahan. Syarat ini mencakup 1 syarat, yaitu tanah harus mendapat izin dari pemerintah untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Itulah syarat-syarat untuk Ihya Al-Mawat. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang Ihya Al-Mawat dalam masalah pertanian. Nah, salah satu masalah pertanian di dalam Indonesia adalah tentang lahan sempit. Nah, seperti luas kepemilikan lahan petani yang sempit sehingga sulit menyangga kehidupan keluarga petani. Dan masih banyaknya lahan tidur atau lahan kosong yang biasa disebut dengan idle land. Nah, itulah masalah-masalah lahan pertanian di dalam Indonesia ini, atau bisa disebut masalah Ihya Al-Mawat. Nah, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Anissa Widiasari. Baiklah, terima kasih kepada kedua teman saya, yaitu Fitri Nurfatin dan Lailan Hafizah, atas penjelasan materinya mengenai Ihya Al-Mawat. Baik, di sini saya akan meneruskan mengenai pembahasan Alut Qotha. Langsung saja, saya akan menjelaskan mengenai pengertian Lut Qotha. Lut Qotha atau barang temuan adalah barang-barang yang didapat atau ditemukan dari tempat yang tidak diketahui pemiliknya. Umumnya, berlaku untuk barang-barang yang bukan hewan. Adapun penemuan hewan biasa disebut juga dengan al-dalah atau sesat. Barang temuan dalam bahasa Arab disebut dengan Alut Qotha, yang menurut bahasa etimologi artinya adalah sesuatu yang ditemukan atau didapat. Nah, teman-teman, pembahasan selanjutnya mengenai dasar hukum Lut Qotha. Di dalam Al-Quran, terdapat Lut Qotha yang dibahas di dalam surah Al-Maidah ayat 32 yang artinya, dan barang siapa menghidupkannya, maka seolah-olah telah menghidupkan seluruh manusia. Selanjutnya di dalam As-Sunnah, ada beberapa hadis yang menerangkan mengenai barang temuan, antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Zaid ibn Khalid al-Juhai. Dari Zaid ibn Khalid al-Juhai radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ditanya perihal barang temuan emas dan perak. Nabi menjawab, ketahuilah olehmu talinya atau ikatannya, bungkusnya, kemudian umumkan selama 1 tahun. Jika dalam masa itu tidak ada yang mengakuinya, bolehlah barang temuan itu Anda belanjakan sebagai amanat di tanganmu. Jika kemudian pemiliknya datang memintanya, serahkanlah ganti barangnya atau harganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan di dalam hadis lain disebutkan juga, barang yang ditemukan itu harus diketahui talinya, ukuran, dan bilangannya. Nah, untuk pembahasan yang terakhir mengenai permasalahan yang berkaitan dengan Lut Qotha. Contohnya, seperti menemukan anak yang terlantar di jalanan. Jika kita menemukan atau menjumpai anak di tengah jalan, dalam keadaan apapun baik, atau memang sengaja ditelantarkan oleh orang tuanya, atau tampak seperti orang yang hilang dengan sendirinya, maka memungutnya, mendidiknya, serta mengasuhnya adalah fardu kifayah. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Imam Abu Suja di dalam kitabnya, yaitu Mat al-Gayah wa al-Takrib, yaitu, bila ditemukan seorang anak yang hilang di tengah jalan, maka memungut, mendidik, dan mengasuhnya adalah wajib kifayah, dan tidak dibiarkan tetap atau tinggal kecuali di tangan orang yang bisa dipercaya. Bila terdapat harta padanya, maka hakim memberi belanja padanya dari harta tersebut, dan bila tidak terdapat harta padanya, maka belanjanya diambil dari Baitul Mal. Baiklah teman-teman sekalian, alhamdulillah presentasi kami kali ini sudah selesai. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menyimak dari awal video sampai akhir. Dan semoga apa yang kami sampaikan hari ini dapat berguna dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.